polisi, tentara. Waktu itu kan ada Pak Kapolri, Iya, ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Panglima TNI. Polisi, tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini Pak, kamu Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang-bintang 4 ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal gini. Bahwa kalau ada penerimaan sekian, 30% itu jatahnya hak prerogatif Kapolri. Misalnya nerima perwira baru ya, Iya. 30% itu Kapolri. Mahfud MD, anggota tim Komisi Reformasi Polri yang dikenal lugas dan jujur, membuka kembali adegan yang tak terduga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah podcast. Ini adalah kisah nyata yang menggemparkan teman-teman. Udara panas ibu kota seolah menarik kita kembali ke beberapa pekan silam ke dalam sebuah ruangan di Istana Negara, di mana untuk pertama kalinya Presiden Prabowo memberikan arahan kepada tim reformasi Polri. Dalam pengakuannya, Mahfud menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memarahi 2 figur paling kuat di matra keamanan. Yang pertama adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ini bukan teguran biasa teman-teman, melainkan hantaman langsung pada simbol kekuasaan mereka. Nggak ada gunanya kamu bintang 4, begitu kata Pak Prabowo seperti dikisahkan ulang oleh Pak Mahfud MD. Ruangan itu awalnya dipenuhi wartawan. Setelah konferensi pers, Presiden meminta seluruh awak media untuk keluar. Pintu ditutup, rapat dimulai, terbatas, padat, dan cukup panas. Di meja itu hadir semua unsur penting tim reformasi Polri. Sorotan publik terhadap Polri, kata Prabowo, sudah melewati ambang batas toleransi. Citra yang merosot, integritas yang dipertanyakan, dan tindakan tegas yang dinilai tak kunjung datang. Bagian paling kelam dari adegan di istana itu adalah ketika Presiden Prabowo seperti dikisahkan Mahfud menyodorkan data yang melampaui batas kebenangan dan menampar keras lembaga-lembaga penjaga kekayaan negara, terutama Polri. Awal mula kemarahan Prabowo dimulai ketika ia menyinggung soal kasus pencurian kekayaan negara oleh para pebisnis kakap atau oligarki yang selama ini telah bermain di wilayah abu-abu selama puluhan tahun. Prabowo datang membawa bukti empiris yang didapatnya justru dari luar negeri, bukan dari laporan institusi keamanan di Indonesia. Laporan itu justru didapat langsung dari sumber utama di luar negeri. Ya, menurut saya teman-teman, siapa lagi kalau bukan kerjaannya intelijen ini. Dan salah satu data yang paling mencolok adalah perbedaan ekspor-impor nikel. Indonesia sebagai negara pengekspor melaporkan ekspor 10 juta ton. Sementara negara tujuan, si pembelinya, mencatat impor hingga 100 juta ton. Saya mengekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina lah ya. ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini nih sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam, begitu kata Pak Prabowo. Sebuah pengakuan yang menurut saya menyiratkan betapa dalamnya lubang kebocoran yang terjadi selama ini dan betapa gelapnya permainan di sektor vital negara ini. Presiden kemudian menunjuk langsung datanya di hadapan Kapolri, Panglima TNI, dan tim reformasi Polri. Sejumlah perusahaan itu telah merugikan negara selama 25 tahun, ada yang 34 tahun dan ada yang 40 tahun. Nada nasionalisme Prabowo terdengar lebih mirip ke ultimatum. Masa sudah berpuluh-puluh tahun meraup kekayaan dari negeri kita tapi tidak mau sumbang 1% pun kepada negara ini. Dari titik inilah kemarahan itu diarahkan langsung kepada Listio dan Agus. Negara dalam pandangan Presiden harus dibersihkan dari permainan kotor seperti ini. Dan jika bintang 4, simbol puncak karir kalian, tidak bisa memastikan arus kekayaan negara berjalan lurus dan
adil bagi rakyat, maka pangkat itu sesungguhnya tak ada gunanya atau hampa tanpa makna. Tak hanya soal kebocoran kekayaan negara, teman-teman. Pak Mahfud juga membuka kembali babak gelap yang selama bertahun-tahun hanya beredar sebagai bisik-bisik bahkan gosip internal, yakni titip jabatan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukan lagi sekedar isu. Mahfud MD membawa data, kesaksian pejabat hingga pengakuan perwira aktif yang datang melapor langsung secara diam-diam. Inti dari persoalan itu adalah adanya kebijakan tidak resmi dalam proses penerimaan dan promosi perwira baru. Bukan hanya itu, Pak. Kalau masalah polisi itu politiknya bukan hanya intervensi dari presiden, dari partai politik juga. Anda tahu partai politik suka nitipkan orang. Iya kan, nitipkan perkara. DPR juga. Dan sebagainya. Kan udah jelas tuh di Polri sendiri ada kebijakan misalnya ya. Ada kebijakan nih resmi yang saya dengar. Bahwa kalau ada penerimaan sekian, 30% itu jatahnya hak prerogatif Kapolri. Misalnya nerima perwira baru ya. 30% tuh Kapolri. Apakah Kapolri korup di situ? Enggak juga. Karena dia punya relasi politik yang enggak bisa ditolak. Misalnya kalau orang DPR lalu. Iya kan? Mau ngangkat itu ledakan di DPR. Tapi nanti baik-baik lalu nitip kasus, nitip orang agar saudaranya jadi Kapolres, agar ini jadi. Sehingga ya pernah suatu saat ada orang mau naik enggak bisa-bisa. Padahal udah lama. Dan sudah memenuhi segala syarat yang diperlukan. Mau sekolah aja tidak bisa. Namun Pak Mahfud menegaskan bahwa hak prerogatif itu bukan hanya hak individual dari Kapolri, melainkan beban politik yang menekan pimpinan Polri dari berbagai daerah. Mengapa disebut sebagai beban politik, teman-teman? Ya, karena partai politik, anggota DPR, hingga jejaring kekuasaan tertentu yang oleh Mahfud disebut sebagai tekanan yang tidak bisa ditolak kerap menitipkan nama baik untuk diletakkan dalam rekrutmen awal maupun ditarik naik menduduki jabatan strategis. Dan semua itu masuk ke dalam angka 30% jatah Kapolri. Bahkan perwira-perwira yang sudah dipecat, yang sudah tidak layak bisa masuk lagi. Mahfud bahkan memiliki bukti dari orang-orang yang merasa terzalimi. Yang kedua, perwira berprestasi mandek pada akhirnya. Mahfud menerima laporan dari anggota polisi dengan rekam jejak baik yang permohonan kenaikan pangkatnya selalu mentok tanpa alasan yang jelas. Terhambat oleh segelintir orang atau backing politik yang tak kasat mata. Ironisnya, masalah ini terkonfirmasi dari data internal Polri sendiri. Dalam paparan resmi kepada Komisi Reformasi disebutkan bahwa sekitar 67% Kapolsek dinilai tidak perform dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat kinerja. Wow. Lantas, jika dari separuh pimpinan di level operasional tidak kompeten, bagaimana bisa jabatan strategis itu tetap bergulir? Pertanyaan inilah yang menjadi bukti nyata bahwa intervensi politik telah mengikis habis profesionalisme dari Polri. Ya, pantas saja jika kelakuan mereka layaknya seperti preman yang berseragam. Ini bukan kata saya, teman-teman, melainkan ucapan dari Gatot Nurmantio, ex-Panglima TNI. Paparan Mahfud MD adalah sebuah diagnosis yang brutal namun jujur tentang penyakit yang menyerogoti institusi keamanan khususnya Polri. Cerita di balik meja istana dikombinasikan dengan data titip menitip jabatan itu menyingkap dua akar persoalan yang membuat reformasi Polri berjalan tersendat selama ini, bahkan cenderung mundur. Krisis kepemimpinan dan intervensi politik. Jadi saudara, komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut
untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir ke